Suamiku mengira aku tidak tahu. Dia pikir aku terlalu sibuk bekerja. Aku mendengarnya sendiri. Dia memberikan kartu kreditku pada ibunya dan berkata, "Pakai itu semua, Bu. Istriku yang bodoh itu tidak akan curiga." Dia salah. Aku tidak bodoh, dan apa yang kulakukan selanjutnya akan mengubah hidup mereka selamanya. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Amalia adalah definisi wanita yang tenang dan sukses. Hijabnya yang selalu tertata rapi membingkai wajahnya yang teduh. Namun di balik keteduhan itu terdapat pikiran yang tajam dan etos kerja yang tak kenal lelah. Bisnis mode fashion yang dia rintis dari nol, kini berada di ambang merger besar dengan sebuah perusahaan retail internasional. Hidupnya nyaris sempurna. Dia memiliki karir yang cemerlang dan seorang suami, Danu, yang tampak begitu suportif dan penuh kasih. Danu adalah pria karismatik yang tahu cara membuat Amalia merasa dicintai. Meski secara finansial Danu jauh berada di bawah Amalia, Amalia tidak pernah mempermasalahkannya. Baginya, cinta dan saling percaya adalah pondasi utama pernikahan mereka. Kepercayaan itulah yang membuat Amalia selalu membuka pintu rumahnya lebar-lebar untuk Ibu Titin, ibu mertuanya. Amalia menghormati Ibu Titin selayaknya ibunya sendiri. Meski, Amalia sering merasa ada yang ganjil dari tatapan ibu mertuanya. Ada sebersit rasa tidak suka yang tersembunyi di balik senyum manis dan pujian-pujian yang sering dilontarkan Ibu Titin tentang betapa beruntungnya Danu mendapatkan Amalia. Amalia selalu mengabaikan perasaan itu, menganggapnya hanya prasangka buruknya saja. Hari itu, Ibu Titin sedang menginap di rumah mereka. Seperti biasa, mengisi akhir pekannya dengan menemani putra kesayangannya. Malam itu, Amalia harus menyelesaikan beberapa dokumen mendesak untuk merger. Ada satu berkas penting yang dia ingat pernah dipinjam Danu untuk referensi pajak, salinan laporan keuangan perusahaannya 3 tahun lalu. Dia sudah mencarinya di ruang kerjanya sendiri namun tidak ketemu. Wajar saja, Danu sering membantunya merapikan berkas, mungkin suaminya itu menyimpannya di ruang kerjanya. Ruang kerja Danu terletak di lantai bawah, bersebelahan dengan teras belakang tempat Danu dan Ibu Titin biasa bersantai menikmati teh malam. Amalia melangkah pelan menuruni tangga, tidak ingin mengganggu obrolan ibu dan anak itu. Saat tangannya hendak meraih gagang pintu ruang kerja Danu, suara Ibu Titin terdengar jelas dari teras. Suaranya tidak lagi terdengar manis seperti biasanya, melainkan penuh rengekan manja yang membuat Amalia terdiam. "Danu, ibu benar-benar butuh uang lebih. Teman-teman arisan ibu semuanya pakai tas baru, perhiasan baru. Ibu malu, Nak. Kapan kamu bisa belikan ibu barang-barang mewah seperti itu?" Amalia membeku. Dia merasa tidak sopan menguping, tapi kakinya seolah terpaku di lantai. Dia menunggu Danu menjawab dengan bijak, mungkin menenangkan ibunya bahwa materi bukanlah segalanya. Namun, yang terdengar adalah tawa pelan Danu. Tawa yang meremehkan. "Tenang, Bu. Ibu tidak perlu khawatir soal itu." Suara Danu terdengar begitu santai. "Nih, pakai ini." Ada jeda sejenak. Amalia memberanikan diri mengintip sedikit dari celah gorden jendela ruang tamu yang menghadap ke teras. Dia melihat Danu menyerahkan sesuatu yang familiar. Sebuah kartu kecil berwarna platinum yang berkilau di bawah lampu teras. Jantung Amalia serasa berhenti berdetak. Itu kartu kreditnya. Kartu kredit utama dengan limit tak terbatas yang dia percayakan pada Danu untuk keperluan darurat rumah tangga. "Ini kan kartu kredit Amalia?" Suara Ibu Titin terdengar ragu sesaat. "Pakai itu semua, Bu. Belanja saja apa yang ibu mau," kata Danu. Dan kalimat berikutnya adalah kalimat yang meruntuhkan seluruh dunia Amalia. "Istriku yang bodoh itu tidak akan curiga. Dia juga punya banyak uang lebih, sibuk sekali mengurus perusahaannya. Dia tidak akan sempat mengecek tagihan-tagihan kecil." Bodoh. Kata itu menghantam Amalia lebih keras dari tamparan fisik. Bukan jumlah uangnya, bukan kartu kreditnya, tapi kata itu. Bodoh. Diucapkan oleh pria yang setiap pagi dia siapkan sarapannya, pria yang dia cintai dengan tulus. Dan pria itu memberikannya kepada Ibu Titin, wanita yang tersenyum manis padanya setiap hari. "Tagihan kecil," kata Danu. Amalia tahu persis seberapa kecil selera belanja Ibu Titin. Tangan Amalia yang semula hendak membuka pintu, kini terkepal erat di samping tubuhnya. Rasa hangat cinta yang selalu dia rasakan untuk Danu menguap dalam sekejap, digantikan oleh rasa dingin yang menusuk tulang. Dia tidak lagi peduli pada berkas yang dicarinya. Dia berbalik,
melangkah kembali ke atas tangga tanpa suara. Setiap langkahnya terasa berat, seolah menapaki reruntuhan kepercayaan yang baru saja dihancurkan suaminya sendiri. Dia masuk ke kamar tidur mereka. Dia menatap pantulan dirinya di cermin besar. Wajahnya pucat, namun matanya yang teduh kini memancarkan kilat yang berbeda. Kilat yang tajam dan berbahaya. Dia melihat wanita di cermin itu, wanita berhijab yang selalu dianggap lembut dan penurut. "Kamu menyebutku bodoh, Danu," bisik Amalia pada pantulan dirinya. Bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang penuh ironi. "Baik. Akan kutunjukkan padamu siapa yang sebenarnya bodoh di antara kita. Kamu dan ibumu baru saja memulai sebuah permainan yang tidak akan kalian menangkan." Malam itu, Amalia yang lembut telah mati, digantikan oleh seorang ahli strategi yang terluka. Keesokan paginya, matahari terbit seolah tidak ada pengkhianatan yang terjadi malam sebelumnya. Amalia turun untuk sarapan dengan penampilan seperti biasa. Hijab satin berwarna krem yang lembut, blus kerja yang elegan, dan senyum tipis di wajahnya. Dia melihat Danu dan Ibu Titin sudah duduk di meja makan, tertawa bersama. Pemandangan yang dulu menghangatkan hatinya, kini membuatnya mual. "Pagi, sayang." "Pagi, Ibu," sapa Amalia, suaranya terdengar normal, mungkin sedikit terlalu manis. "Pagi, Amalia." "Wah, cantik sekali pagi ini," puji Ibu Titin. Sebuah pujian yang kini terdengar seperti racun di telinga Amalia. "Terima kasih, Bu." Amalia duduk dan mengambil sehelai roti. "Danu, nanti siang aku ada rapat penting di luar. Mungkin pulang sedikit malam. Tolong jaga ibu baik-baik ya," ajak beliau bersenang-senang. Danu tersenyum lebar, senyum yang sama yang dia gunakan untuk menyebut Amalia, bodoh. "Pasti, sayang. Kamu fokus saja sama pekerjaanmu. Jangan khawatirkan kami." "Tentu," jawab Amalia, menatap mata suaminya. "Aku tidak khawatir sama sekali." Amalia menghabiskan sarapannya dengan tenang, mendengarkan celoteh Ibu Titin tentang rencananya hari itu yang tiba-tiba ingin melihat-lihat Mal. Amalia hanya mengangguk dan tersenyum, memainkan perannya sebagai istri suportif dengan sempurna. Dia mencium pipi Danu sebelum berangkat, sebuah gestur yang kini terasa dingin dan mekanis baginya. Begitu mobilnya keluar dari gerbang rumah, senyum di wajah Amalia lenyap. Dia tidak langsung menuju kantor. Dia menepikan mobilnya di jalan yang sepi. Tangannya sedikit gemetar saat mengambil ponsel. Amarah yang dia tahan semalaman kini menggelegak. Dia mengambil napas dalam-dalam, menenangkan dirinya. Ini bukan waktunya untuk emosi. Ini waktunya untuk data. Dia menelepon bank yang menerbitkan kartu kredit platinum itu. Sebagai pemegang kartu utama, dia meminta rincian transaksi lengkap selama 6 bulan terakhir. Apa yang dia dengar dari petugas bank di seberang telepon membuat darahnya mendidih. Ini bukan tagihan kecil. Ini adalah tsunami finansial. Daftar transaksi itu panjangnya seperti novel. Restoran mewah bintang 5 hampir setiap hari. Spa eksklusif di hotel-hotel ternama. Dan yang paling mencolok, serangkaian pembelian di butik-butik desainer kelas atas. Tas, sepatu, perhiasan, dengan total ratusan juta rupiah. Amalia melacak tanggalnya. Semua terjadi di hari kerja, saat dia sibuk di kantor. Danu dan Ibu Titin benar-benar berpesta pora menggunakan hasil kerja kerasnya. Tapi ada satu hal yang paling menarik perhatian Amalia. Sebuah transaksi berulang yang sangat besar, tercatat sebagai cicilan properti Sudirman. "Maaf, cicilan apa ini?" tanya Amalia, suaranya tetap dijaga tenang. "Itu adalah pembayaran cicilan bulanan untuk unit apartemen di Sudirman Residences, Ibu Amalia," jawab petugas itu. Amalia menutup telepon dengan tangan gemetar. Apartemen. Mereka tidak hanya berbelanja, mereka membangun aset menggunakan uangnya. Ini bukan lagi pencurian impulsif. Ini adalah penipuan yang terencana. Amalia segera mengubah arah mobilnya. Dia tidak pergi ke kantor. Dia pergi ke firma hukum paling disegani di kota itu, firma yang khusus menangani perceraian kelas atas dan forensik keuangan. Dia meminta bertemu dengan pengacara terbaik di sana, Pak Rizal, seorang pria parubaya yang terkenal cerdik dan tanpa kompromi. Amalia duduk di kantor mewah Pak Rizal, menceritakan semuanya. Dia tidak menangis. Dia berbicara dengan jelas dan lugas, memaparkan fakta, percakapan yang dia dengar, dan temuan awal dari pihak bank. Pak Rizal mendengarkan dengan saksama. "Apa yang Anda inginkan, Ibu Amalia? Kita bisa memblokir kartunya sekarang. Kita bisa menggugat cerai hari ini juga." Amalia menggeleng pelan. "Tidak. Jika saya memblokirnya sekarang, mereka akan tahu saya sudah curiga.
Mereka hanya akan menghentikan aksinya sementara. Saya tidak mau itu. Lalu, tanya Pak Rizal, menatap klien barunya dengan minat. Saya ingin Anda melacak setiap rupiah, kata Amalia. Saya ingin Anda mencari tahu detail apartemen itu, atas nama siapa, siapa yang menempatinya. Saya ingin Anda mengumpulkan semua bukti penipuan dan penggelapan ini. Saya ingin Anda menemukan setiap kebohongan yang mereka sembunyikan. Amalia mencondongkan tubuhnya ke depan. Saya ingin Anda siapkan segalanya, Pak Rizal. Tapi jangan lakukan apapun dulu. Jangan ada surat yang dikirim, jangan ada panggilan yang dilakukan. Saya punya rencana sendiri untuk mereka. Pak Rizal tersenyum tipis. Dia sudah menangani banyak kasus balas dendam, tapi ada sesuatu dalam ketenangan wanita berhijab di depannya yang membuatnya merinding. Saya mengerti. Kami akan mulai bekerja dalam senyap. Amalia meninggalkan kantor hukum itu dengan perasaan lega yang aneh. Perang telah dimulai. Sore harinya, saat dia sedang memeriksa email di kantornya, ponsel pribadinya berdering. Pak Rizal. Cepat sekali, kata Amalia, mengangkat telepon. Kami bergerak cepat, Ibu, suara Pak Rizal terdengar tegas. Kami sudah mendapatkan info apartemen itu. Pembelian dilakukan 6 bulan lalu. Dan tebak, atas nama siapa? Amalia menarik napas. Ibu Titin? Tepat sekali. Dibeli lunas menggunakan kartu kredit Anda dalam beberapa kali gesekan besar, lalu sisanya dicicil. Alamat tagihannya dikirim ke sebuah PO Box yang baru dibuat. Amalia menutup matanya sejenak. Skala pengkhianatan ini jauh lebih dalam dari yang dia bayangkan. Ini sudah direncanakan sejak lama. Itu bukan yang terburuk, Ibu Amalia, lanjut Pak Rizal. Apartemen itu tidak kosong. Saat ini, apartemen itu ditempati oleh seseorang. Dan orang itu bukan Ibu Titin. Jantung Amalia berdebar kencang. Siapa? Kami sedang mengirim orang untuk memastikannya. Tapi data awal menunjukkan unit itu ditempati oleh seorang wanita muda. Kami sedang mencari tahu hubungannya dengan suami Anda, Pak Danu. Berita tentang wanita simpanan di apartemen yang dibeli dengan uangnya seharusnya menghancurkan Amalia. Seharusnya dia menangis, meraung, atau setidaknya merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Namun, yang dirasakan Amalia hanyalah keheningan. Rasa dingin yang menusuk yang dia rasakan malam sebelumnya kini telah membeku, mengeras menjadi baja di dalam hatinya. Pengkhianatan Danu bukan lagi sekadar soal uang dan kebohongan. Ini adalah penghinaan total terhadap institusi pernikahan mereka dan harga dirinya sebagai seorang wanita. Dia tidak lagi berduka atas kehilangan suaminya. Dia sekarang sedang merencanakan kejatuhan seorang musuh. Malam itu, Amalia sengaja pulang sangat larut. Dia menghabiskan waktu berjam-jam di kantor, bukan untuk bekerja, tapi untuk duduk bersama tim hukum Pak Rizal. Mereka bekerja dalam senyap, memetakan setiap aset, setiap aliran dana, dan membangun sebuah benteng finansial yang tidak bisa ditembus di sekitar kekayaan inti Amalia. Dia menandatangani dokumen demi dokumen, menciptakan dana perwalian, trust fund, yang rumit, memindahkan saham-saham perusahaannya, dan mengamankan warisan dari almarhum ayahnya. Semua itu kini berada di luar jangkauan Danu, selamanya. Ketika dia akhirnya tiba di rumah, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Dia masuk ke kamar dan mendapati Danu sedang pura-pura membaca buku di tempat tidur. Kamu baru pulang, sayang? Tanya Danu, meletakkan bukunya, memasang wajah suami yang khawatir. Amalia menghela napas panjang dan berat. Dia tidak perlu berakting lelah. Dia memang lelah secara mental, meski untuk alasan yang berbeda. Dia duduk di tepi tempat tidur, memijat pelipisnya. Merger ini, ya Tuhan. Danu, ini lebih rumit dari yang aku bayangkan. Danu langsung terlihat tertarik. Rumit kenapa? Ada masalah. Amalia menatap suaminya. Dia harus memainkan ini dengan sempurna. Masalah hukum. Pengacaraku bilang, ada potensi gugatan dari pemegang saham minoritas perusahaan yang mau kita akuisisi. Mereka bilang aku harus sangat hati-hati. Dia berhenti sejenak, seolah-olah sedang memikirkan beban berat. Pengacaraku menyarankan aku untuk mengamankan aset pribadiku. Untuk berjaga-jaga kalau merger ini gagal dan kalau aku dituntut. Wajah Danu sedikit menegang. Mengamankan aset? Maksudmu? Aku harus memindahkan sebagian besar saham perusahaan dan dana warisanku ke dalam rekening perwalian yang baru, jelas Amalia. Supaya terlindungi secara hukum. Aku pusing sekali mengurus dokumennya. Kepanikan terlihat jelas di mata Danu, meski hanya sedetik. Dia mungkin berpikir, keran uangnya akan ditutup. Amalia tahu dia harus segera melemparkan umpannya.
Tapi, lanjut Amalia, meraih tangan Danu. Justru karena aku pusing mengurus ini semua, aku tidak mau pusing memikirkan hal-hal lain. Terutama urusan rumah tangga dan Ibu Titin. Danu menatapnya, bingung. Aku sudah memindahkan sebagian besar uang operasional ke rekening gabungan kita. Cukup untuk beberapa bulan ke depan, kata Amalia. Dan untuk kartu kredit platinum yang kamu pegang, yang biasa dipakai ibu. Amalia tersenyum lelah. Aku sudah menaikkan limitnya. Aku tidak tahu berapa, aku bilang saja ke bank, naikkan semaksimal mungkin. Aku benar-benar tidak punya waktu untuk mengecek tagihan satu persatu sekarang. Anggap saja itu bonus untuk Ibu Titin karena sudah setia menemanimu di saat aku sibuk begini. Tolong ya, sayang, urus semuanya. Pastikan ibumu senang. Aku mau fokus menyelesaikan merger ini. Mata Danu berbinar. Ketakutan di wajahnya langsung tergantikan oleh keserakahan yang nyaris tidak bisa dia sembunyikan. Dia memeluk Amalia erat. Tentu, sayang, tentu saja. Kamu istri terbaik di dunia. Jangan khawatir, aku dan ibu akan urus semuanya di rumah. Kamu fokus saja pada pekerjaanmu. Istriku yang bodoh. Amalia mengulang kalimat itu dalam hatinya saat Danu memeluknya. Dia membalas pelukan itu, menepuk punggung suaminya. Terima kasih, sayang. Keesokan harinya, seperti yang sudah diduga Amalia, pesta pora itu dimulai. Ponsel rahasia Amalia, ponsel kedua yang dia beli khusus untuk memantau aktivitas ini, mulai bergetar tanpa henti. Notifikasi dari bank masuk beruntun. Ibu Titin sedang mengamuk di pusat perbelanjaan paling mewah. Sebuah butik tas desainer ternama, 150 juta rupiah. Sebuah toko perhiasan, 210 juta rupiah. Sebuah agen perjalanan, diduga untuk Rika dan Danu 80 juta rupiah. Amalia duduk di kantor Pak Rizal, memandangi notifikasi itu dengan senyum dingin. Setiap transaksi adalah bukti baru. Setiap gesekan adalah paku lain yang mereka tancapkan di peti mati mereka sendiri. Mereka pikir Amalia memberi mereka berkah. Padahal Amalia sedang memberi mereka tali untuk menggantung diri. Mereka benar-benar serakah, desis Pak Rizal, melihat salinan tagihan yang baru masuk. Biarkan saja, kata Amalia. Semakin banyak mereka mengambil, semakin dalam lubang yang mereka gali. Rencana Amalia berjalan sempurna. Dengan menaikkan limit, dia memberi sinyal pada Danu dan Ibu Titin bahwa dia tidak curiga sama sekali. Dia membiarkan mereka mabuk dalam keserakahan, membuat mereka semakin ceroboh. Mereka kini merasa tak tersentuh. Mereka pikir Amalia adalah angsa bodoh yang terus bertelur emas. Saat Amalia sedang meninjau dokumen perwaliannya, Pak Rizal masuk ruangan dengan wajah serius. Ibu Amalia, kami sudah mendapatkan informasi lengkap mengenai wanita di apartemen itu. Amalia mengangkat wajahnya. Ya? Namanya Rika. Sesuai dugaan, dia seorang desainer interior. Dia disewa Ibu Titin untuk mengerjakan unit apartemen di Sudirman. Tapi jelas, itu hanya kedok. Pak Rizal meletakkan sebuah amplop coklat di atas meja. Tim kami berhasil mendapatkan ini dari lobi apartemen pagi tadi. Tangan Amalia tidak gemetar saat membuka amplop itu. Di dalamnya ada beberapa lembar foto beresolusi tinggi. Foto Danu, suaminya, berdiri di depan lift. Dia tidak sendiri. Dia sedang memeluk Rika, seorang wanita muda yang cantik, dan menciumnya dengan mesra. Di foto lain, mereka terlihat keluar dari mobil Danu sambil tertawa, membawa kantong belanja yang Amalia kenali dari butik tempat Ibu Titin baru saja berbelanja. Jadi, mereka bertiga. Ibu Titin, Danu, dan Rika. Sebuah aliansi busuk yang dibangun di atas uangnya. Amalia meletakkan foto itu kembali ke atas meja. Tidak ada air mata. Hanya ada perhitungan. Berapa lama mereka berhubungan? Menurut informasi kami, hampir setahun. Sejak Ibu Titin mulai merencanakan pembelian apartemen. Bagus, kata Amalia, suaranya mantap. Sekarang kita punya penggelapan uang, penipuan, dan perzinahan. Bukti kita semakin kuat. Pak Rizal menatapnya dengan kagum. Langkah Anda selanjutnya? Amalia tersenyum. Mereka bertiga adalah tim. Tapi setiap tim punya titik lemah. Dan saya tahu persis siapa titik lemah di keluarga Danu. Titik lemah itu bernama Vira. Vira adalah adik kandung Danu, anak kedua dari Ibu Titin. Namun, nasib Vira sangat kontras dengan Danu. Jika Danu adalah putra emas yang dimanja, dipuja, dan selalu dibela, Vira adalah anak yang terlupakan. Dia tidak sekarismatik Danu, penampilannya sederhana, dan yang terpenting, dia tidak pandai memanipulasi ibunya.
Sejak kecil, Vira selalu menjadi bayang-bayang kakaknya. Ibu Titin tidak pernah ragu memuji Danu setinggi langit, sambil meremehkan Vira di depannya. Amalia tahu Vira tidak menyukai cara ibunya memperlakukan dirinya. Amalia juga tahu Vira adalah satu-satunya orang di keluarga itu yang tulus menyayanginya. Setiap kali Amalia berkunjung ke rumah mertuanya dulu, Viralah yang selalu membantunya di dapur, sementara Ibu Titin dan Danu sibuk membicarakan hal-hal besar. Amalia harus mendekati Vira, tapi dengan sangat hati-hati. Dia tidak bisa langsung menuduh Danu dan Ibu Titin. Vira mungkin masih memiliki loyalitas keluarga. Amalia harus memposisikan dirinya sebagai korban yang bingung dan butuh bantuan. Amalia mencari tahu jadwal Vira. Vira bekerja sebagai guru les privat di sebuah bimbingan belajar kecil di pinggir kota. Dia hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang dikejar ibu dan kakaknya. Amalia memutuskan untuk tidak sengaja menemuinya. Sore itu, Amalia mengendarai mobilnya ke tempat bimbingan belajar itu. Dia menunggu di kafe kecil di seberangnya. Tepat pukul 5 sore, dia melihat Vira keluar, tampak lelah sambil menenteng tumpukan buku. Amalia segera keluar dari mobil. "Vira," panggil Amalia, berpura-pura terkejut. Vira mendongak, matanya membelalak kaget melihat kakak iparnya berdiri di sana dengan mobil mewahnya. "Mbak Amalia, sedang apa di sini?" "Aku baru saja selesai rapat dengan klien di dekat sini," bohong Amalia dengan lancar. "Ya ampun, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Kamu kelihatan lelah. Sudah makan? Ayo, Mbak traktir makan malam." Vira tampak ragu. "Tidak usah, Mbak. Aku." "Tidak ada penolakan," kata Amalia lembut namun tegas. "Anggap saja ini penebusan dosaku karena terlalu sibuk sampai tidak sempat mengunjungi kamu." Amalia membawa Vira ke restoran yang tenang dan privat. Jauh dari hiruk-pikuk tempat Ibu Titin biasa menghabiskan uangnya. Setelah mereka memesan makanan, Amalia memulai rencananya. "Bagaimana kabar Ibu dan Mas Danu?" tanya Amalia, membuka percakapan. Vira mengaduk minumannya. "Baik, Mbak. Seperti biasa." "Ibu ya, Ibu sibuk sekali sepertinya. Belanja terus." Vira mengatakannya dengan nada sedikit sinis. Amalia menangkap nada itu. "Iya, aku perhatikan juga begitu. Belakangan ini mereka boros sekali." Amalia menunduk, memasang wajah sedih dan bingung. "Vira, aku boleh jujur sesuatu sama kamu? Aku khawatir." Vira menatapnya. "Khawatir kenapa, Mbak?" "Aku takut Mas Danu dan Ibu terlibat sesuatu yang buruk," kata Amalia. "Tagihan mereka besar sekali. Aku tahu Mas Danu tidak punya penghasilan sebesar itu. Aku tanya dia selalu bilang itu untuk investasi. Tapi aku cek, tidak ada investasi apa-apa." Amalia menatap mata Vira. "Vira, aku takut mereka meminjam uang dari orang yang salah. Mungkin dari rentenir? Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Wajah Vira langsung pucat. Dia melihat ketulusan, palsu, di wajah Amalia. Vira tahu persis uang itu datang dari mana. Uang itu datang dari wanita baik hati yang duduk di depannya. Bertahun-tahun Vira menahan amarah melihat perlakuan ibunya. Melihat bagaimana Danu selalu mendapatkan segalanya sementara dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan sekarang, mereka memanfaatkan Amalia. "Mbak," suara Vira gemetar. "Mbak Amalia terlalu baik. Mereka tidak pinjam uang dari rentenir." "Lalu dari mana?" desak Amalia lembut. Vira menarik napas panjang. Ini adalah kesempatannya. "Uang itu dari Mbak Amalia, kan?" Amalia terdiam, seolah-olah dia terkejut. "Aku tahu, Mbak." Vira mulai menangis pelan. "Aku tahu ibuku seperti apa. Dia serakah. Dan Mas Danu selalu memanjakannya. Aku benci melihat mereka melakukan ini pada Mbak." Amalia pindah duduk ke sebelah Vira, memeluk bahu adik iparnya. "Tenang, Vira. Tenang. Ini bukan cuma soal belanja, Mbak," isak Vira. "Mbak tahu Paman Rudi, kan? Adiknya ibu yang penjudi itu? Ibuku membiayai semua utang judinya. Uangnya dari mana lagi kalau bukan dari Mbak? Mas Danu tahu, dia yang mengatur transfernya." "Ini informasi baru." Amalia mencatatnya dalam hati. Penggelapan ini lebih besar dari yang dia duga. "Dan itu belum semuanya," lanjut Vira, kini kemarahannya mengalahkan kesedihannya. "Mas Danu, dia pikir aku bodoh. Dia pikir aku tidak tahu." "Tidak tahu apa, Vira?" "Dia punya wanita lain, Mbak," kata Vira. "Namanya Rika. Mereka sering bertemu di apartemen baru yang Ibu beli. Ibu tahu."
Ibu bahkan yang mengenalkan mereka. Ibu bilang, Danu butuh istri yang bisa melayani, tidak seperti Mbak Amalia yang sibuk kerja. Hati Amalia mencelos. Jadi Ibu Titin adalah dalang di balik perzinahan ini. Vira, bagaimana kamu tahu semua ini? Tanya Amalia, suaranya pura-pura bergetar. Vira menyeka air matanya. Minggu lalu, aku ke apartemen ibu untuk mengantar pesanan kuenya. Ibu tidak ada, tapi aku punya kunci cadangannya. Aku masuk, dan aku dengar Mas Danu bicara di kamar. Dia sedang pamer pada wanita itu. Vira menatap Amalia dengan tatapan tajam. Mereka punya brankas kecil di kamar utama apartemen itu. Aku dengar Mas Danu bilang ke wanita itu, isinya adalah dokumen cadangan dan aset darurat, kalau suatu saat Mbak Amalia tahu dan memblokir semuanya. Jantung Amalia berdebar kencang. Ini dia. Ini adalah harta karunnya. Kamu tahu kodenya? Tanya Amalia pelan. Vira mengangguk. Aku tahu. Bodoh sekali. Ibuku menuliskannya di buku resep kesayangannya yang dia simpan di dapur apartemen. Kodenya adalah tanggal lahir Mas Danu, di balik. Amalia memegang erat tangan Vira. Vira, aku tidak tahu harus berkata apa. Kamu sudah membukakan mataku. Aku minta maaf, Mbak, bisik Vira. Jangan minta maaf, kata Amalia. Kamu justru telah membantuku. Vira, maukah kamu membantuku sekali lagi? Aku perlu mengambil dokumen di brankas itu. Aku perlu bukti untuk menghentikan mereka. Vira menatap kakak iparnya. Dia melihat wanita yang selama ini dia kagumi kini tampak hancur. Padahal Amalia sedang menyusun strategi. Vira mengangguk tegas. Aku akan bantu, Mbak. Kapanpun Mbak butuh aku. Rencana Amalia kini lengkap. Dia punya bukti finansial. Dia punya bukti perselingkuhan. Dan sekarang, dia punya akses ke sarang ular itu. 2 hari Amalia menunggu, memberikan waktu bagi Vira untuk mengatur strategi. Ibu Titin dan Danu sedang berada di puncak keserakahan mereka, sibuk menghabiskan limit kartu kredit yang baru dinaikkan Amalia. Ibu Titin sedang merencanakan renovasi besar-besaran untuk apartemennya, dan Danu sibuk memanjakan Rika. Mereka menjadi ceroboh. Vira memberi kabar pada Amalia bahwa hari Kamis sore adalah waktu yang tepat. Ibu Titin akan pergi ke salon langganannya untuk perawatan seharian penuh, sebuah ritual yang dibiayai oleh kartu Amalia, dan Danu akan menjemput Rika untuk makan malam di luar. Mereka memiliki jendela waktu 3 jam. Amalia dan Vira bertemu di lobi apartemen mewah itu. Jantung Vira berdebar kencang, tangannya dingin. Mbak, aku takut, bisik Vira. Amalia, yang mengenakan blus sederhana dan hijab berwarna gelap agar tidak menarik perhatian, menggenggam tangan adik iparnya. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun, Vira. Kamu melakukan hal yang benar. Kita hanya mengambil kembali apa yang mereka curi. Mereka naik ke lift. Vira menggunakan kartu akses yang diam-diam dia duplikasi dari tas ibunya. Apartemen itu mewah, jauh lebih mewah dari yang Amalia bayangkan. Desain interiornya modern, didominasi warna emas dan krem, jelas selera Rika, bukan Ibu Titin. Barang-barang belanjaan dari butik-butik mahal tergeletak begitu saja di sofa, label harganya bahkan masih menggantung. Pemandangan itu membuat darah Amalia mendidih, namun dia tetap fokus. Di mana dapurnya? Tanya Amalia. Vira menunjuk ke sebuah area di sudut ruangan. Di sana, mereka berjalan cepat. Vira membuka laci bumbu, dan benar saja, di baliknya tertempel sebuah buku resep kecil yang sudah usang. Vira membukanya. Di halaman resep, opor ayam spesial ibu, tertulis rangkaian angka dengan pensil. Tanggal lahir Danu, di balik. Brankasnya di kamar utama, kata Vira, memimpin jalan. Kamar itu lebih berantakan. Jelas kali ini adalah kamar yang dipakai Danu dan Rika. Amalia menahan rasa mualnya. Di balik sebuah lukisan abstrak yang buruk, terdapat brankas digital tanam. Amalia memasukkan kode yang diberikan Vira. Klik. Brankas itu terbuka. Isinya bukan perhiasan atau uang tunai, seperti yang Amalia duga. Isinya adalah dokumen. Hanya dokumen. Amalia mengeluarkan tumpukan map itu. Ada beberapa paspor, milik Danu, Ibu Titin, dan Rika. Ada beberapa buku tabungan dengan nama Danu dan Ibu Titin yang saldonya tidak seberapa. Tapi yang paling penting, ada sebuah buku catatan kulit berwarna hitam. Amalia membukanya. Itu adalah tulisan tangan Danu. Buku itu berisi rencana mereka. Rencana yang rapi, ditulis sejak setahun yang lalu. Dimulai dengan, langkah 1, dapatkan kepercayaan A. Diikuti dengan, langkah 2,
perkenalkan Ibu T secara perlahan. Halaman demi halaman, Amalia membaca rencana busuk suaminya. Rencananya adalah menguras Amalia secara perlahan. Menggunakan uang Amalia untuk membeli aset, apartemen, atas nama Ibu Titin. Lalu, Danu akan mulai membangun bisnis baru bersama Rika, menggunakan modal dari investasi yang dia minta dari Amalia. Rencana akhirnya, setelah bisnis baru itu stabil dan aset Ibu Titin aman, Danu akan menceraikan Amalia dengan alasan Amalia terlalu sibuk dengan karir dan tidak bisa memberi keturunan, sehingga dia bisa hidup nyaman bersama Rika dan ibunya. Setiap kata adalah tusukan. Amalia tidak tahu dia bisa membenci seseorang sedalam ini. Dia mengeluarkan ponselnya dan memotret setiap halaman buku catatan itu dengan cepat dan metodis. "Mbak, kita harus pergi," desak Vira, yang cemas mengawasi dari jendela. "Sebentar," kata Amalia. Dia mengambil satu map lagi. Isinya adalah proposal bisnis lengkap untuk Danu Rika Interior, lengkap dengan proyeksi keuangan yang akan didanai penuh oleh modal Amalia, yang Danu rencananya akan minta dengan alasan proyek merger Amalia. Amalia memotret semuanya. Dia kemudian mengembalikan semua dokumen persis seperti semula. Dia menutup brankas, menguncinya, dan meletakkan lukisan itu kembali. Dia dan Vira membersihkan jejak mereka, memastikan tidak ada yang berubah. Mereka keluar dari apartemen itu tanpa seorang pun melihat. Dalam perjalanan pulang, Amalia terdiam 1000 bahasa. Dia sudah mendapatkan apa yang dia butuhkan. Dia sudah tahu rencana mereka. Sekarang, saatnya menjalankan rencananya sendiri. Malam itu, dia kembali berakting. Dia pulang ke rumah dengan wajah yang dibuat sangat stres. Dia bahkan tidak mengganti pakaian kerjanya, langsung duduk di sofa dan memegangi kepalanya. Danu, yang baru saja pulang setelah mengantar Rika, melihatnya. "Sayang, kamu kenapa?" "Aku pusing, Danu," kata Amalia, suaranya dibuat serak. "Mergerku. Ada masalah besar." Sesuai dugaan, Danu langsung waspada. "Masalah apa?" "Partner investorku dari luar negeri tiba-tiba ragu. Mereka mengancam akan menarik dana di menit-menit terakhir. Jika mereka mundur, aku bisa bangkrut, Danu. Hancur semuanya." Amalia menatap suaminya, matanya memerah, karena marah, bukan sedih, tapi Danu tidak tahu bedanya. "Aku butuh suntikan dana darurat. Aku harus mengambil pinjaman bank yang sangat besar. Besok pagi." Danu terlihat bingung. "Pinjaman? Tapi bukannya kamu bilang asetmu sudah kamu pindahkan ke trust fund?" "Itu masalahnya," seru Amalia. "Asetku terkunci. Aku tidak bisa menjaminkannya. Bank tidak mau memberiku pinjaman tanpa jaminan pribadi. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi." Danu terdiam. Roda gigi di otaknya berputar. Amalia bisa melihatnya dengan jelas. Dia teringat buku catatan hitam itu, minta modal dengan alasan proyek merger. Danu tiba-tiba tersenyum. "Sayang, kenapa kamu tidak bilang? Kamu kan punya aku." Amalia pura-pura mendongak. "Kamu?" "Iya. Aku bisa jadi penjaminmu," kata Danu. "Kita bisa pakai rumah ini? Ini kan aset kita bersama." Amalia menggeleng. "Rumah ini atas namaku, Danu. Dibeli sebelum kita menikah. Bank tidak akan mau menerimanya sebagai jaminan atas nama kamu." Wajah Danu sedikit masam. "Tapi," kata Amalia cepat, "ada cara lain. Pengacaraku bilang, aku bisa mengambil pinjaman atas nama perusahaan, tapi aku butuh seorang mitra. Seorang penjamin pribadi yang menandatangani dokumennya bersamaku. Seseorang yang terikat secara finansial denganku." Danu tersenyum lebar. Inilah kesempatannya. Jika dia menjadi penjamin, dia secara otomatis menjadi bagian dari merger itu. Dia akan memiliki klaim atas keuntungannya. "Aku bersedia, sayang," katanya mantap. "Apapun untuk menyelamatkan bisnis kita." Amalia menangis haru, palsu, dan memeluk suaminya. "Benarkah? Kamu mau melakukan itu untukku? Danu, kamu penyelamatku." Keesokan paginya, Amalia meletakkan setumpuk dokumen tebal di meja makan. "Ini dokumen pinjamannya. Banyak sekali. Aku sudah tanda tangani bagianku. Sekarang tinggal kamu." Danu, dalam keangkuhan dan keserakahannya, merasa seperti raja. Dia akan menjadi pahlawan. Dia mengambil pena mahal Amalia. Dia melihat sekilas halaman pertama, perjanjian pinjaman mitra bisnis. Dia tidak peduli dengan detail hukumnya. Yang dia pedulikan hanyalah keuntungan besar yang menantinya.
Dia menandatangani halaman demi halaman. Dia menandatangani di setiap tempat yang ditandai Amalia dengan stiker kuning. Dia tidak tahu bahwa di antara tumpukan dokumen pinjaman yang tebal itu, Amalia telah menyelipkan 3 dokumen lain. Dokumen pertama adalah surat pemisahan harta pasca nikah, postnuptial agreement, yang menyatakan bahwa Danu tidak memiliki hak sepeser pun atas perusahaan Amalia atau aset pribadi Amalia, baik yang diperoleh sebelum maupun selama pernikahan, dan dia melepaskan semua klaim masa depan. Dokumen kedua adalah surat pengakuan utang, surat pengakuan utang. Dengan menandatangani itu, Danu secara pribadi mengakui bahwa semua pengeluaran di kartu kredit Platinum Amalia, termasuk yang digunakan oleh Ibu Titin dan Rika, adalah utang pribadi Danu kepada Amalia, yang harus dibayar lunas beserta bunganya, kapanpun Amalia menagihnya. Dan dokumen ketiga, yang paling fatal, adalah surat kuasa penuh yang tidak dapat dicabut. Surat itu memberi Amalia wewenang penuh untuk bertindak atas nama Danu dalam segala urusan keuangan, termasuk menjual atau mengalihkan aset apapun yang mungkin dimiliki Danu, meski tidak ada, untuk melunasi utang-utangnya. Selesai, kata Danu, menutup dokumen terakhir dengan bangga. Amalia tersenyum, senyumnya kali ini tulus. Selesai, ulangnya. Kamu tidak tahu seberapa besar kamu sudah membantuku, Danu. Danu tertawa, membayangkan bisnis barunya dengan Rika. Kita tim, kan, sayang? Tentu, kata Amalia, membereskan dokumen-dokumen itu. Begitu Danu pergi mandi, Amalia segera menelepon Pak Rizal. Dia sudah menandatangani semuanya. Terdengar tawa pelan di seberang. Kerja bagus, Ibu Amalia. Sekarang, kapan kita akan meledakkan bom ini? Amalia melihat kalender. Minggu depan adalah hari ulang tahun Ibu Titin. Aku rasa, kata Amalia, aku harus merayakan kesuksesan merger ini dan ulang tahun ibu mertua kesayanganku. Siapkan pestanya, Pak Rizal. Pesta terbesar yang pernah dilihat kota ini. Bu Titin sedang berada di puncak dunianya. Menantu perempuannya yang bodoh, itu tidak hanya memberinya kartu kredit tanpa batas, tapi kini juga akan mengadakan pesta ulang tahun termewah untuknya. Amalia memberitahunya bahwa ini adalah perayaan ganda, untuk ulang tahun Ibu Titin, dan untuk merayakan sukses besar merger perusahaannya yang baru saja diselamatkan oleh Danu. Tentu saja aku yang menyelamatkannya. Danu berbisik kepada ibunya saat mereka bersiap di kamar hotel mewah yang dibayar Amalia. Dia hampir bangkrut. Untung ada aku. Sekarang, dia semakin bergantung padaku, Bu. Rencana kita berjalan mulus. Ibu Titin tertawa puas, merapikan gaun desainer barunya yang berkilauan. Anakku memang hebat. Setelah ini, pastikan kamu minta saham di perusahaannya atas jasamu itu. Malam itu, ballroom hotel bintang 5 paling prestisius di kota disulap menjadi taman ajaib. Bunga impor memenuhi ruangan, orkestra mini memainkan musik klasik, dan para tamu adalah sosialita kelas atas. Semua teman arisan Ibu Titin yang selalu ingin dia buat terkesan. Amalia juga mengundang beberapa rekan bisnis Danu yang tidak tahu apa-apa, dan tentu saja, Vira, yang duduk diam di sudut, mengamati dengan gugup. Danu dan Ibu Titin berdiri di pintu masuk, menyalami tamu seperti raja dan ratu. Amalia, dengan gaun dan hijab berwarna gading yang anggun, berdiri di samping mereka, tersenyum manis, memainkan perannya sebagai istri dan menantu yang berbakti. Amalia, kamu luar biasa, puji seorang teman Ibu Titin. Beruntung sekali Ibu Titin memilikimu. Saya yang beruntung memiliki Ibu Titin, jawab Amalia, suaranya lembut. Tepat di puncak acara, seorang tamu istimewa tiba. Rika, sang desainer interior, tampak cantik dengan gaun merah menyala. Dia datang bersama seorang pria yang lebih tua dan tampak kaya, yang Amalia kenali dari foto tim Pak Rizal sebagai suami Rika. Amalia sendiri yang memastikan mereka diundang. Dengan alasan Rika adalah desainer berbakat yang membantunya merenovasi apartemen Ibu Titin. Ibu Titin dan Danu sedikit tegang melihat kehadiran Rika dan suaminya, tapi Amalia segera menghampiri mereka. Rika, terima kasih sudah datang. Dan Pak Hendra, senang sekali Anda bisa hadir. Sapa Amalia ramah, menjabat tangan suami Rika. Danu dan Ibu Titin pun terpaksa ikut tersenyum. Mereka pikir Amalia benar-benar tidak tahu apa-apa. Setelah makan malam disajikan, Amalia naik ke atas panggung. Lampu sorot mengikutinya. Ruangan menjadi hening. Selamat malam semuanya. Amalia memulai, suaranya jernih dan tenang, menggema di seluruh ruangan. Terima kasih sudah hadir untuk merayakan 2 momen spesial. Pertama, untuk merayakan merger perusahaan saya yang berjalan lancar. Para tamu bertepuk tangan. Danu tersenyum bangga. Dan kesuksesan ini, lanjut Amalia,
menatap lurus ke arah Danu. Tidak akan mungkin terjadi tanpa dukungan penuh dari suami saya tercinta, Danu. Danu berdiri dan membungkuk sedikit, menikmati pujian itu. Dan tentu saja, malam ini adalah untuk merayakan wanita yang paling saya hormati, ibu mertua saya, Ibu Titin. Tepuk tangan kembali membahana. Ibu Titin tersenyum lebar, merasa seperti bintang utama. Sebagai hadiah, kata Amalia, saya telah menyiapkan sebuah video persembahan singkat. Sebuah kenangan untuk ibu. Lampu di ballroom meredup. Sebuah layar raksasa di belakang panggung menyala. Awalnya, yang muncul adalah foto-foto manis Ibu Titin saat muda, foto pernikahannya, foto Danu saat kecil. Ibu Titin tampak terharu. Teman-temannya berdecak kagum. Tiba-tiba, layar menjadi gelap. Hening sejenak. Lalu, sebuah suara audio terdengar, memenuhi ruangan. Suara Ibu Titin. Aku butuh uang untuk belanja barang-barang mewah, Danu. Ibu Titin, yang sedang tersenyum, membeku. Wajahnya pucat pasi. Kemudian suara Danu menyusul, tawa pelannya yang meremehkan. Tenang, Bu. Pakai ini, pakai itu semua, Bu. Istriku yang bodoh itu tidak akan curiga. Dia juga punya banyak uang lebih. Ruangan menjadi sunyi senyap. Semua mata kini tertuju pada Ibu Titin dan Danu. Musik orkestra berhenti total. Danu, apa ini? Bisik Ibu Titin. Panik. Matikan. Matikan, teriak Danu ke arah operator teknis. Jangan dimatikan, kata Amalia tenang ke mikrofonnya. Bagian terbaiknya belum dimulai. Layar kembali menyala. Kini yang muncul bukan hanya audio. Yang muncul adalah serangkaian rekaman CCTV. Rekaman Ibu Titin di berbagai butik mewah, menggesek kartu platinum Amalia dengan angkuh. Rekaman dia di toko perhiasan, menunjuk kalung berlian. Rekaman Danu dan Rika di lobi apartemen, berciuman mesra. Suami Rika, Pak Hendra, yang sedang minum sampanye, tersedak. Dia menatap layar, lalu menatap Rika, lalu ke Danu. Wajahnya memerah karena amarah. Danu, kamu. Rika gemetar ketakutan. Itu tidak benar. Itu rekayasa, teriak Danu. Rekayasa? Tanya Amalia dari atas panggung. Kalau begitu, bagaimana dengan ini? Layar berganti lagi. Kini menampilkan foto-foto yang diambil Amalia dari brankas. Foto halaman-halaman buku catatan hitam milik Danu. Rencana mereka, kata demi kata, diperbesar agar bisa dibaca semua orang. Langkah 1, dapatkan kepercayaan A. Langkah 3, beli aset atas nama Ibu T. Langkah 5, bangun bisnis D-Ender. Langkah 6, ceraikan A, alasan, mandul sibuk. Suara desas-desus ngeri terdengar di seluruh ruangan. Teman-teman sosialita Ibu Titin menatapnya dengan jijik. Mereka tidak lagi melihat wanita kaya, tapi seorang penipu. Amalia, kamu gila, jerit Ibu Titin, histeris. Dia mencoba lari, tapi kakinya lemas. Saya gila? Amalia berjalan ke tepi panggung. Saya bodoh, Bu. Selama ini kalian berpesta dengan uang saya, menghina saya di belakang saya, merencanakan kehancuran saya di rumah saya sendiri. Kalian pikir saya tidak akan tahu? Pak Hendra, suami Rika, tidak tahan lagi. Dia berdiri, menghampiri meja Danu dan tanpa berkata apa-apa, meninju wajah Danu hingga tersungkur. Beraninya kamu tidur dengan istri saya. Kekacauan meledak. Rika menjerit. Para tamu berteriak. Ibu Titin pingsan di kursinya. Danu, sambil memegangi hidungnya yang berdarah, menatap Amalia dengan kebencian murni. Kamu akan membayarku untuk ini, Amalia? Amalia menatapnya dingin. Oh, justru kamu yang akan membayarku, Danu. Bayar lunas. Amalia mengambil mikrofonnya sekali lagi, suaranya membelah kekacauan itu. Tolong jangan ada yang pergi dulu, katanya. Pesta ini belum selesai. Hadiah utama saya baru saja tiba. Dia memberi isyarat ke pintu masuk utama ballroom. Semua mata menoleh. 2 orang petugas keamanan hotel membuka pintu. Di belakang mereka, berdiri Pak Rizal, pengacara Amalia, yang tampak tenang. Dan di samping Pak Rizal, berdiri 2 orang pria berseragam polisi. Kekacauan di ballroom adalah tontonan yang memilukan sekaligus memuaskan. Para tamu sosialita, yang tadinya berdecak kagum, kini berbisik-bisik dengan wajah ngeri. Mereka memandang Ibu Titin, yang masih terpuruk di kursinya pura-pura pingsan, dan Danu, yang didudukan paksa oleh keamanan hotel, dengan tatapan hina.
Skandal ini jauh lebih menarik daripada gosip arisan manapun. Kedua polisi yang datang bersama Pak Rizal segera mengambil alih situasi. Mereka tidak ada di sana untuk menangkap Danu atas penipuan. Amalia belum menginginkan itu. Mereka dipanggil untuk menangani insiden penyerangan yang dilakukan Pak Hendra, suami Rika. Saya ingin membuat laporan. Dia memukul saya, teriak Danu, menunjuk Pak Hendra. Pak Hendra, yang amarahnya sudah sedikit mereda, menatap Danu dengan jijik. Tentu saja saya memukulmu, bajingan. Kamu tidur dengan istri saya. Saya punya saksi satu ruangan penuh. Polisi itu menengahi. Bapak berdua silakan ikut ke kantor untuk membuat laporan. Pak Hendra mengangguk. Dia menatap Rika, yang menangis histeris. Dan kamu, desisnya pada Rika, jangan harap kamu bisa pulang ke rumahku malam ini. Pengacaraku akan meneleponmu besok. Dia berbalik dan pergi bersama satu polisi. Polisi kedua menghampiri Danu. Anda juga harus ikut untuk memberi keterangan. Danu panik. Dia menatap Amalia, yang masih berdiri tenang di atas panggung. Amalia, hentikan ini. Amalia memberi isyarat pada Pak Rizal. Pak Rizal melangkah maju. Permisi, Pak Polisi. Klien saya, Ibu Amalia, adalah korban di sini. Tapi dia tidak ingin memperpanjang masalah ini malam ini. Suaminya sedang dalam kondisi syok. Mungkin kami bisa menyelesaikan ini secara internal dulu. Amalia tahu, membawa Danu ke kantor polisi sekarang hanya akan menunda pembalasan utamanya. Dia ingin Danu sadar sepenuhnya saat dia menghancurkannya. Polisi itu, melihat Danu yang berdarah dan Ibu Titin yang pingsan, akhirnya setuju untuk mengambil keterangan awal di tempat dan mengizinkan mereka pulang. Para tamu bubar dengan cepat, tidak ingin terlibat lebih jauh, namun membawa pulang cerita terpanas tahun ini. Vira menghampiri Amalia. Mbak, ini. Amalia tersenyum tipis pada Vira. Kamu pulanglah. Jauhi rumah ibumu malam ini. Pergi ke tempat aman yang sudah Mbak siapkan untukmu. Ini bukan lagi urusanmu. Vira mengangguk, memeluk Amalia sekilas, lalu pergi diam-diam. Perjalanan pulang ke rumah terasa seperti perjalanan ke pemakaman. Tidak ada yang berbicara. Danu memegangi wajahnya yang lebam. Ibu Titin, yang ajaibnya, siuman, begitu para tamu pergi, duduk gemetar di kursi belakang, air matanya luntur. Amalia menyetir dengan tenang, seolah dia baru saja pulang dari rapat kerja biasa. Begitu mereka masuk ke dalam rumah mewah itu, topeng Danu yang tadinya ketakutan langsung pecah, berganti menjadi amarah murni. Kamu gila, Amalia? Teriaknya, suaranya menggema di ruang tamu yang lengang. Kamu sudah gila. Kamu menghancurkan reputasiku. Kamu menghancurkan ibuku. Kamu menghancurkan kita semua. Ibu Titin ikut menimpali, suaranya melengking. Tidak tahu malu? Menantu macam apa kamu? Mempermalukan suami dan mertuamu sendiri di depan umum. Dosa apa anakku Danu sampai menikah dengan ular sepertimu? Amalia meletakkan kunci mobilnya di meja. Dia bahkan tidak melepas hijabnya. Dia berbalik menghadap mereka. Wajahnya tenang, tapi matanya sedingin es. Duduk, perintahnya. Suaranya yang pelan namun penuh otoritas itu membuat Danu dan Ibu Titin terdiam sesaat. Saya bilang, duduk. Mereka berdua, entah karena kaget atau takut, akhirnya duduk di sofa. Amalia menghampiri tas kerjanya dan mengeluarkan sebuah map besar. Dia meletakkannya di meja kopi di depan mereka. Kamu bilang aku menghancurkan kita. Danu? Tidak ada kita. Tidak pernah ada, kata Amalia. Yang ada hanya aku dan dua parasit yang menempel di hidupku. Dia mengeluarkan dokumen pertama. Ini, surat gugatan cerai. Sudah didaftarkan tadi siang. Alasannya, perzinahan dan penipuan. Wajah Danu pucat. Kamu tidak bisa membuktikannya. Itu semua fitnah. Fitnah? Amalia tertawa pelan. Dia mengeluarkan selembar foto. Foto Danu dan Rika yang berciuman di lobi apartemen. Ini fitnah? Atau mungkin rekaman audio yang didengar semua orang tadi? Itu fitnah. Dia kemudian membanting buku catatan hitam milik Danu ke atas meja. Atau ini, rencana busukmu yang kamu tulis sendiri. Langkah 6, ceraikan A. Kamu sudah merencanakan ini, Danu. Aku hanya menjalankannya lebih cepat untukmu. Ibu Titin terkesiap melihat buku itu. Dan untukmu, Ibu, Amalia beralih menatap ibu mertuanya. Ibu bilang ibu butuh uang untuk barang mewah. Amalia mengeluarkan setumpuk tagihan kartu kredit yang tebalnya seperti kamus. Ini daftarnya.
Total, 4,5 miliar rupiah dalam 6 bulan. Itu. Amalia yang kasih izin. Bela Ibu Titin, gemetar. Kamu sendiri yang menaikkan limitnya. Benar. Aku menaikkannya, kata Amalia. Aku memberi kalian tali yang panjang. Dan kalian dengan senang hati menggunakannya untuk menggantung diri kalian sendiri. Kalian pikir aku bodoh, kan? Kalian pikir aku tidak mengecek. Danu menelan ludah. Lalu kenapa? Itu uangmu. Kamu istriku. Wajar aku pakai. Wajar? Amalia tersenyum. Kamu benar. Itu wajar. Makanya, aku tidak melaporkan kalian atas pencurian. Aku punya sesuatu yang jauh lebih baik. Amalia mengeluarkan lembaran dokumen terakhir. Dokumen yang ditandatangani Danu pagi itu. Ingat tadi pagi, Danu? Saat kamu menjadi pahlawan yang menyelamatkan mergerku. Itu dokumen pinjaman? Kata Danu ragu. Bukan, potong Amalia. Mergerku tidak pernah dalam bahaya. Itu bohong. Sama seperti pernikahan kita. Ini, katanya, menunjuk dokumen di tangannya, adalah dokumen yang jauh lebih penting. Lembar pertama yang kamu tanda tangani, surat perjanjian pemisahan harta. Kamu secara sah melepaskan semua klaim atas perusahaanku, rumah ini, dan semua aset pribadiku, baik yang kudapat sebelum maupun selama pernikahan. Mata Danu membelalak ngeri. Lembar kedua, favoritku, lanjut Amalia. Surat pengakuan utang. Kamu, Danu, secara pribadi mengakui bahwa total tagihan kartu kredit platinum itu, 4,5 miliar rupiah, adalah utang pribadimu kepadaku, yang bisa kutagih kapan saja. Tidak. Aku tidak setuju. Kamu sudah menandatanganinya, Danu. Di atas meterai, kata Amalia dingin. Kamu sibuk membayangkan keuntungan merger, kamu bahkan tidak membacanya. Istrimu yang bodoh, ini sudah menjebakmu. Dan yang ketiga, kata Amalia, adalah surat kuasa penuh. Kamu memberiku hak penuh untuk menyita aset apapun atas namamu untuk membayar utangmu padaku. Danu tertawa histeris, tawa putus asa. Aset? Aku tidak punya aset atas namaku. Kamu bodoh, Amalia. Aku tidak punya apa-apa. Kamu tidak akan dapat apa-apa dariku. Amalia menatapnya dengan pandangan kasihan. Aku tahu kamu tidak punya apa-apa. Kamu tidak pernah punya apa-apa. Kamu hanya benalu. Amalia mengambil ponselnya. Kamu ingat, Danu, pagi itu, aku bilang aku memindahkan banyak uang operasional ke rekening gabungan kita, supaya kamu dan ibu bisa bersenang-senang? Danu tiba-tiba teringat. Ya, masih ada uang di rekening itu. Cukup banyak. Aku akan mengambil uang itu, seru Danu, meraih ponselnya untuk mengecek M-Banking. Amalia hanya menatapnya. Silakan dicek. Danu membuka aplikasinya dengan tangan gemetar. Dia memasukkan PIN-nya. Dan dia melihatnya. Saldo, 0 rupiah. Kemana uangnya? Bisiknya, tidak percaya. Kemana, Amalia? Amalia tersenyum. Oh, uang itu? Aku mengambilnya kembali 1 jam yang lalu. Tepat setelah kamu menandatangani surat kuasa itu. Anggap saja itu, pembayaran cicilan pertamamu atas utang 4,5 miliarmu padaku. Selamat, Danu. Kamu baru saja jatuh miskin. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup Danu dan Ibu Titin. Mereka tidak bisa tidur. Amalia mengunci diri di kamar utamanya, meninggalkan mereka berdua di ruang tamu dengan kenyataan pahit yang baru saja menghantam mereka. Danu berkali-kali mencoba membuka aplikasi M-Bankingnya, berharap itu hanya kesalahan sistem. Tapi saldonya tetap 0. Ibu Titin meratap, menyalahkan Amalia, menyalahkan Danu, menyalahkan takdir. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana dia bisa begitu jahat? Kita harus lapor polisi. Lapor apa, Bu? Bentak Danu, frustrasinya memuncak. Lapor kalau kita ketahuan menipunya? Lapor kalau aku menandatangani dokumen bodoh itu tanpa membacanya? Kita sudah kalah. Keesokan paginya, badai yang sesungguhnya baru dimulai. Domino pertama jatuh tepat pukul 9 pagi. Danu, dengan mata merah dan lebam di wajah, nekat pergi ke kantornya. Dia harus bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, begitu dia tiba di lobi, kartu aksesnya ditolak. Seorang satpam menghampirinya. Maaf, Pak Danu, Bapak sudah tidak bisa masuk. Apa maksudmu? Saya karyawan di sini. Bapak diminta menghadap HRD. Di ruang HRD,
Manajer personalia menatapnya tanpa ekspresi. Danu, kami sudah melihat beritanya. Berita apa? Manajer itu memutar komputernya. Sebuah portal berita gosip ternama sudah memuat artikel utama, skandal pesta berdarah, pengusaha diselingkuh dan kuras harta istri, A. Artikel itu lengkap dengan foto buram Danu yang dipukul Pak Hendra, dan foto Ibu Titin yang pingsan. Video dari pesta itu viral di media sosial. Perusahaan tidak bisa mentolerir ini, kata manajer itu. Tindakan Anda membawa nama buruk bagi perusahaan. Ini surat pemecatan Anda. Efektif segera. Danu diusir keluar dari gedung kantornya, membawa kardus kecil berisi barang-barangnya. Dia dipecat. Dia, yang selalu membanggakan posisinya, kini menjadi pengangguran. Domino kedua jatuh menimpa Ibu Titin. Saat dia sedang menangis di ruang tamu Amalia, ponselnya berdering. Itu dari pengembang apartemen Sudirman. Ibu Titin, kami menghubungi terkait unit Anda, kata suara di seberang. Oh, ya, apartemen saya, kata Ibu Titin, sedikit bersemangat. Maaf, Ibu. Pembayaran cicilan terakhir Ibu bulan ini ditolak. Kartu kredit yang terdaftar sudah diblokir. Jantung Ibu Titin mencelos. Diblokir? Bagaimana bisa? Itu pasti kesalahan. Saya akan hubungi bank. Tidak perlu, Bu. Kami sudah dihubungi oleh pengacara Ibu Amalia pagi ini. Dia adalah pemegang kartu utama. Beliau membatalkan semua otorisasi pembayaran. Sesuai perjanjian kita, karena Ibu gagal bayar, maka uang muka dan semua cicilan yang sudah masuk kami anggap hangus. Unit apartemen akan kami sita kembali. Tidak. Itu apartemen saya, jerit Ibu Titin. Itu apartemen yang dibeli dengan kartu kredit Ibu Amalia, dan namanya terdaftar sebagai penjamin. Maaf, Bu. Keputusan ini final. Telepon ditutup. Apartemen itu hilang. Ratusan juta uang muka yang dia banggakan, hangus begitu saja. Danu pulang ke rumah dengan langkah gontai. Dia melihat ibunya menangis histeris di sofa. Aku dipecat, kata Danu datar. Apartemennya disita, balas Ibu Titin. Mereka berdua terdiam, terperangkap dalam bencana yang mereka ciptakan sendiri. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya pekerjaan. Mereka tidak punya aset. Domino terakhir dan terbesar jatuh tepat saat makan siang. Bel rumah berbunyi. Amalia, yang sudah rapi dengan pakaian kerjanya, turun dari lantai atas. Dia membuka pintu. Pak Rizal berdiri di sana, didampingi dua orang petugas keamanan berbadan tegap. Selamat siang, Ibu Amalia, sapa Pak Rizal. Siang, Pak. Silakan masuk. Danu dan Ibu Titin menatap mereka dengan curiga. Siapa kalian? Bentak Danu. Pak Rizal tidak menggubrisnya. Dia berbalik ke Amalia. Semua sudah siap, Bu. Amalia mengangguk. Dia kemudian menatap Danu dan Ibu Titin. Kalian berdua punya waktu 24 jam untuk mengemasi barang-barang kalian dan keluar dari rumah saya. Apa? Seru Ibu Titin. Kamu mengusir kami? Ini juga rumah anakku. Bukan lagi, kata Amalia. Rumah ini dibeli atas namaku, jauh sebelum aku menikah dengan putramu. Dan berdasarkan surat pemisahan harta yang sudah ditandatangani Danu, dia tidak punya hak 1 sentimeter pun di sini. Kalian adalah penyusup. Kami tidak akan pergi, teriak Danu. Oh, kalian akan pergi, kata Pak Rizal, mengambil alih. Jika dalam 24 jam kalian tidak keluar, klien saya sudah menandatangani surat perintah pengosongan paksa. Petugas ini, dia menunjuk dua pria di belakangnya, akan memastikan kalian keluar, dengan atau tanpa barang-barang kalian. Amalia berjalan melewati mereka, menuju pintu. Amalia, tunggu. Danu berlari mengejarnya. Kamu tidak bisa lakukan ini. Kami mau tinggal di mana? Kami tidak punya apa-apa. Amalia berhenti di ambang pintu, menatap pria yang pernah dia cintai. Itu bukan urusanku lagi, Danu. Seharusnya kamu memikirkan itu sebelum kamu menyebutku, bodoh. 2 hari kemudian, Danu dan Ibu Titin benar-benar putus asa. Mereka terusir dari rumah mewah itu. Mereka mencoba menghubungi Vira, tapi nomornya sudah tidak aktif. Amalia telah membelikan Vira apartemen kecil di luar kota, jauh dari jangkauan mereka. Mereka tidak punya pilihan. Dengan sisa uang tunai yang mereka miliki, mereka menyewa kamar kos sempit dan pengap di pinggiran kota. Ibu Titin harus menjual beberapa tas dan perhiasan mewahnya, satu-satunya yang tersisa. Tapi karena panik, dia menjualnya dengan harga sangat murah kepada tengkulak. Seminggu berlalu.
Uang hasil menjual barang mewah menipis dengan cepat. Danu mencoba mencari pekerjaan, tapi reputasinya sudah hancur. Siapapun yang mencari namanya di internet akan menemukan artikel skandal itu. Putus asa, mereka memutuskan untuk melakukan satu hal terakhir. Mereka menggunakan sisa uang mereka untuk naik taksi ke gedung kantor pusat perusahaan Amalia. Gedung pencakar langit yang megah. Mereka mencoba masuk, tapi dihentikan oleh resepsionis dan satpam lobi. Maaf, Anda harus punya janji. Bilang saja kami mau bertemu Amalia. Ini Danu, suaminya, teriak Danu. Satpam itu menatapnya aneh. Ibu Amalia sedang sibuk. Tepat pada saat itu, pintu lift utama terbuka. Amalia keluar, dikelilingi oleh tim eksekutifnya. Dia tampak berwibawa, hijabnya yang rapi memancarkan aura kekuasaan. Dia berjalan melewati lobi, tertawa pelan mendiskusikan bisnis dengan rekan-rekannya. Amalia, teriak Danu, berlari menerobos keamanan. Langkah Amalia terhenti. Seluruh lobi mendadak hening. Danu dan Ibu Titin berdiri di depannya. Pakaian mereka kusut, rambut Ibu Titin aut-autan, wajah Danu masih lebam. Mereka tampak menyedihkan. Amalia, tolong kami, bisik Danu, harga dirinya hancur lebur. Kami mohon, maafkan kami. Kami tidak punya apa-apa lagi. Beri kami kesempatan kedua. Ibu Titin bahkan bersujud di lantai, memegangi kaki Amalia. Amalia, ampuni ibu, nak. Ibu salah. Jangan biarkan kami kelaparan. Amalia menatap kedua orang itu. Dia menatap Danu, lalu menatap Ibu Titin yang bersujud di kakinya. Tidak ada rasa kasihan di matanya. Tidak ada amarah. Hanya kekosongan. Dia menatap satpam yang kini memegangi lengan Danu. Lalu dia menatap Danu dan Ibu Titin. Amalia tersenyum tipis. Senyum yang sopan, tapi begitu jauh. Maaf, katanya, suaranya terdengar jelas di lobi yang hening itu. Anda siapa? Momen di lobi itu berlangsung singkat, namun terasa seperti keabadian. Maaf, Anda siapa? 3 kata itu, diucapkan Amalia dengan nada sopan yang acuh tak acuh, adalah vonis terakhir bagi Danu dan Ibu Titin. Itu lebih menyakitkan daripada tamparan, lebih menghancurkan daripada makian. Itu adalah pernyataan bahwa mereka telah dihapus. Petugas keamanan, yang mengerti isyarat itu, segera bertindak. Mereka tidak lagi memegangi Danu. Mereka menyeretnya dan Ibu Titin yang masih meratap keluar dari lobi yang dingin dan mewah itu. Mereka dilempar ke trotoar yang panas dan berdebu, di depan mata para pejalan kaki yang memandang aneh. Amalia, tanpa menoleh ke belakang, melanjutkan langkahnya. Dia masuk ke dalam mobilnya yang sudah menunggu, dan dalam hitungan detik, dia menghilang dari pandangan mereka. Bagi Danu dan Ibu Titin, neraka yang sesungguhnya baru saja dimulai. Mereka kembali ke kamar kos sempit mereka di Gang Senggol. Kamar berukuran 3 kali 3 meter itu terasa pengap, bau selokan dari luar menusuk hidung. Kipas angin tua di langit-langit hanya memutar udara panas. Jauh berbeda dari kamar berpendingin udara yang biasa mereka nikmati di rumah Amalia. Ibu Titin adalah yang pertama kali hancur. Wanita yang hidupnya dihabiskan untuk pamer dan mengejar pujian, kini terperosok di tempat paling hina. Dia mencoba menghubungi teman-teman arisannya, berharap ada yang mau meminjamkannya uang. Teleponnya tidak diangkat. Pesannya hanya dibaca. Sekalinya ada yang membalas, isinya adalah cemoohan. Bukankah kamu sedang menikmati apartemen mewahmu? Kenapa menghubungi kami orang miskin? Berita tentang pesta malam itu telah menyebar seperti api. Reputasinya hancur berkeping-keping. Dia mencoba menjual sisa perhiasan dan tas bermereknya. Tapi siapa yang mau membeli barang dari seorang penipu terkenal? Dia pergi ke pasar loak, dan para tengkulak menertawainya. Mereka tahu dia putus asa. Tas yang dulu dia beli seharga 100 juta rupiah dengan kartu Amalia, kini hanya ditawar 500 ribu rupiah. Ambil atau tinggalkan, kata si tengkulak. Dengan air mata berlinang, Ibu Titin melepaskan simbol status terakhirnya hanya untuk membeli beras dan mie instan. Danu, di sisi lain, dihancurkan oleh egonya. Pria karismatik yang selalu mengandalkan wajah dan mulut manisnya, kini tidak memiliki apa-apa untuk dijual. Wajahnya yang lebam sudah sembuh, tapi cap, penipu, dan pezinah melekat permanen di namanya. Setiap kali dia mencari lowongan kerja, bahkan untuk posisi rendahan, pencarian namanya di internet akan menutup pintu itu rapat-rapat. Putus asa, dia mencoba bekerja sebagai kuli bangunan di sebuah proyek. Dia tidak pernah bekerja fisik seumur hidupnya. Hari pertama, dia harus mengangkut semen. Matahari membakar kulitnya, tangannya melepuh,
dan punggungnya terasa seperti akan patah. Dia ambruk sebelum makan siang. Mandor proyek memecatnya di tempat. Kami butuh pekerja, bukan pajangan, hardik si mandor. Kegagalan itu membuat hubungan ibu dan anak yang rapuh itu meledak. Mereka terkurung di kamar kos yang panas, saling menyalahkan. Ini semua salahmu, Bu, teriak Danu, melempar sebungkus mie instan ke dinding. Kalau saja ibu tidak serakah. Kalau saja ibu tidak terus-menerus minta barang mewah. Salahku, jerit Ibu Titin, tidak mau kalah. Kamu yang mengenalkan Rika. Kamu yang punya rencana menceraikan Amalia. Kamu yang bodoh menandatangani dokumen itu. Seandainya kamu tidak dibutakan oleh wanita jalang itu, kita masih hidup enak. Aku bosan mendengar suara ibu. Aku juga benci melihat wajah gagalmu. Mereka hidup dalam kebencian, terikat oleh kemiskinan dan penyesalan. Uang mereka habis. Mereka mulai kelaparan. Dalam keputusasaan terakhir, Danu teringat satu nama, Paman Rudi. Adik ibunya, penjudi yang selalu mereka biayai. Paman Rudi pasti masih punya simpanan, atau setidaknya tahu cara mendapatkan uang cepat. Danu pergi ke tempat Paman Rudi biasa mangkal di sebuah warung kopi kumuh. Dia menemukan pamannya di sana, tapi kondisinya tidak lebih baik. Paman Rudi tampak ketakutan, matanya liar. Danu, mau apa kamu kesini? Paman, aku butuh uang. Pinjami aku. Uang? Uang apa? Paman Rudi tertawa gugup. Uang dari ibumu sudah berhenti. Sekarang aku yang dikejar-kejar. Dikejar siapa? Sebelum Paman Rudi bisa menjawab, dua pria berbadan besar masuk ke warung. Mata mereka langsung tertuju pada Paman Rudi, lalu beralih ke Danu. Mereka adalah rentenir. Nah, ini dia si Rudi. Mana uang kami? Saya tidak punya, Bang, kata Rudi gemetar. Salah satu pria itu menatap Danu. Kamu siapa? Temannya? Dia keponakanku, kata Rudi cepat. Pria itu menyipitkan mata. Dia seperti mengenali wajah Danu. Tunggu dulu, kamu Danu, kan? Yang ada di video pesta itu? Yang istrinya kaya raya? Danu membeku. Pria itu tertawa sinis. Jadi, ini dia sumber uangnya? Kamu yang selama ini kasih uang ke penjudi ini. Saya tidak. Dengar, kata si rentenir, mencengkeram kerah baju Danu. Kami tidak peduli urusan rumah tanggamu. Tapi gara-gara istrimu menghentikan alirannya, si Rudi ini tidak bisa bayar utangnya. Dan karena kamu yang jadi ATM-nya, sekarang kamu ikut bertanggung jawab. Saya tidak punya uang. Saya miskin, teriak Danu. Bohong. Pria itu meninju perut Danu, membuatnya tersungkur. Mereka menyeret Danu dan Paman Rudi ke gang belakang. Mereka menghajar Danu habis-habisan. Bukan untuk menagih utang, tapi untuk memberi pelajaran. Jangan pernah berurusan dengan kami lagi, desis si rentenir, meludahi Danu yang terkapar tak berdaya. Kamu dan pamanmu sama-sama sampah. Danu ditinggalkan di gang itu, babak belur, patah tulang rusuk, dan benar-benar hancur. Dia menyadari kenyataan pahit. Di dunia ini, tanpa uang Amalia, dia bukan siapa-siapa. 3 bulan berlalu. Hidup terus berjalan bagi Amalia. Dia baru saja menutup kesepakatan besar. Perusahaannya kini resmi melantai di bursa internasional. Dia sedang dalam perjalanan pulang dari rapat pemegang saham. Mobil mewahnya melaju pelan di tengah kemacetan sore hari, melewati sebuah pasar becek yang ramai. Hujan baru saja reda, menyisakan genangan lumpur di mana-mana. Disitulah Amalia melihat mereka. Di trotoar yang kotor, di antara penjual sayur sisa dan pedagang ikan asin, Ibu Titin duduk di atas kardus bekas. Wanita yang dulu selalu memakai gaun desainer, kini memakai daster kusam yang robek di bahunya. Rambutnya yang dulu disanggul rapi kini tipis dan lepek, diikat seadanya. Dia tampak 10 tahun lebih tua, kurus kering, dan matanya kosong. Di depannya ada selembar koran, di atasnya tergeletak satu-satunya barang berharga yang tersisa, cincin kawinnya. Dia menawarkannya kepada orang-orang yang lewat, tapi tidak ada yang peduli. Di sebelahnya, Danu sedang mendorong gerobak angkut sewaan. Dia menjadi kuli panggul di pasar itu. Badannya lebih kurus, tapi ototnya sedikit terbentuk karena kerja paksa. Kulitnya menghitam terbakar matahari. Pria karismatik yang dulu mematahkan hatinya, kini tampak kuyu dan kalah. Saat mobil Amalia berhenti sejenak karena lalu lintas, mata mereka bertemu. Ibu Titin yang pertama kali melihat Amalia. Dia melihat wanita berhijab itu duduk dengan tenang di kursi belakang mobil mewah, bersih, bercahaya.
Mata Ibu Titin langsung menyala dengan kebencian murni, rasa iri yang begitu pekat hingga terlihat menyakitkan. Danu, mendengar ibunya mengumpat, ikut menoleh. Dia melihat Amalia. Dia melihat istrinya. Wajahnya, yang tadi datar karena kelelahan, langsung berubah. Ada rasa malu yang begitu dalam, rasa penyesalan yang terlambat, dan ketakutan. Dia tidak bisa menahan tatapan Amalia. Dia segera membuang muka, berpura-pura sibuk mengangkat karung beras, punggungnya membungkuk seolah menahan beban seluruh dunia. Amalia hanya menatap mereka. Tidak ada amarah. Tidak ada kepuasan. Tidak ada kasihan. Dia hanya menatap dua orang asing yang kebetulan dia kenal. Mereka telah menuai apa yang mereka tanam. Karma telah selesai menjalankan tugasnya. Lampu lalu lintas berubah hijau. Mobil di belakang membunyikan klakson. Jalan, Pak, kata Amalia pelan kepada sopirnya. Mobil itu melaju, meninggalkan pasar becek itu, meninggalkan dua sosok yang hancur oleh keserakahan mereka sendiri, tenggelam dalam genangan lumpur dan sisa-sisa kehidupan mereka. 6 bulan telah berlalu sejak hari di pasar itu. Musim telah berganti, dan begitu pula kehidupan Amalia. Perusahaannya, Amalia Fashion, kini menjadi nama yang disegani di kancah mode internasional. Merger yang dia selesaikan, merger yang dia gunakan sebagai umpan untuk menjebak Danu, berbuah kesuksesan luar biasa. Dia kini memimpin sebuah imperium. Kantor barunya menempati 3 lantai teratas di gedung pencakar langit paling modern di ibu kota. Ruangannya tidak besar, tapi elegan. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit menyuguhkan pemandangan kota yang terhampar tanpa batas. Berbeda dengan rumah lamanya yang penuh dengan perabot mewah pilihan Ibu Titin, ruangannya kini minimalis, didominasi warna putih dan kayu alami. Tenang, fokus, dan kuat. Sama seperti dirinya. Pagi itu, Amalia sedang meninjau proposal untuk yayasan barunya. Sebuah yayasan yang dia dirikan untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi perempuan korban kekerasan finansial dalam rumah tangga. Dia mengubah lukanya menjadi perisai bagi orang lain. Asistennya masuk. Ibu Amalia, ada email pribadi yang masuk. Sepertinya penting. Amalia membuka email di tabletnya. Itu dari Vira. Jantungnya menghangat. Setelah membantu Amalia mengambil buku hitam itu, Amalia segera mengamankan Vira. Dia membelikan Vira sebuah apartemen kecil di kota lain, dan memberinya modal yang cukup untuk memulai hidup baru, jauh dari keluarga toksiknya. Email itu berisi beberapa foto. Foto pertama adalah sebuah toko kue kecil yang cantik, ramai oleh pelanggan. Foto kedua adalah Vira, tersenyum lebar di depan tokonya, tangannya memegang nampan berisi kue-kue cantik. Dia tampak bahagia, lebih sehat, dan matanya berbinar. Isi emailnya singkat. Mbak Amalia, apa kabar? Aku harap Mbak selalu sehat. Ini toko kueku. Tepat 6 bulan sejak dibuka. Semuanya berjalan lancar. Mbak, aku tidak pernah sebahagia ini seumur hidupku. Terima kasih bukan kata yang cukup untuk semua yang sudah Mbak berikan. Mbak tidak hanya menyelamatkanku dari mereka, Mbak memberiku kehidupan. Aku dengar tentang kesuksesan besar perusahaan Mbak. Aku ikut bangga. Semoga Mbak selalu dalam lindungannya. Salam, Vira. Amalia tersenyum tulus. Dia mengetik balasan singkat, mendoakan Vira terus sukses, dan berjanji akan berkunjung suatu hari nanti. Dia menutup tabletnya, merasa ada satu simpul terakhir yang akhirnya terlepas. Dia telah membantu satu-satunya orang di keluarga itu yang pantas dibantu. Pintu ruangannya diketuk. Pak Rizal, pengacara pribadinya, masuk. Selamat pagi, Ibu Amalia. Saya hanya ingin memberikan laporan penutupan. Silakan duduk, Pak. Ini mengenai mantan suami Anda, Danu, dan ibunya, kata Pak Rizal, membuka mapnya. Amalia menyandarkan tubuhnya. Saya dengar mereka tidak lagi di Jakarta. Benar, Ibu. Mereka sudah tidak sanggup membayar sewa kamar kos. Mereka terusir dan akhirnya pulang ke kampung halaman Ibu Titin, di desa terpencil. Mereka menumpang di rumah kerabat jauh, yang sepertinya juga tidak terlalu senang dengan kehadiran mereka. Bagaimana dengan utang 4,5 miliar itu? Tanya Amalia. Ini bukan soal uang. Ini soal prinsip. Pak Rizal tersenyum tipis. Secara hukum, utang itu abadi. Dengan bunga yang terus berjalan, dia tidak akan pernah bisa melunasinya seumur hidupnya. Dia tidak akan pernah bisa memiliki rekening bank, mengajukan pinjaman, atau memiliki aset apapun atas namanya, karena kita akan langsung menyitanya. Dia secara finansial lumpuh seumur hidup. Amalia terdiam sejenak. Dia memandang keluar jendela. Dia melihat Danu yang babak belur di gang,
dia melihat Ibu Titin yang menjual cincinnya di pasar. Dia sudah menang. Pak Rizal, kata Amalia, membuat keputusan. Tolong bekukan tagihan utang itu. Pak Rizal mengangkat alisnya. Anda yakin, Bu? Kita bisa terus menagihnya. Saya yakin, kata Amalia. Saya tidak butuh uangnya. Saya hanya perlu dia tahu bahwa nyawanya ada di tangan saya, dan saya memilih untuk melepaskannya. Saya tidak mau nama saya terikat lagi dengan namanya, bahkan dalam bentuk tagihan utang. Biarkan dia hidup dengan kenyataan bahwa dia adalah seorang pengemis yang hidup atas belas kasihan wanita yang dia sebut bodoh. Pak Rizal menutup mapnya. Saya mengerti, Bu. Anda benar-benar menang telak. Surat pembekuan akan saya urus. Setelah Pak Rizal pergi, Amalia kembali bekerja. Dia bekerja hingga larut malam. Saat kota di bawahnya mulai berkelip dengan ribuan lampu, ponselnya bergetar. Sebuah notifikasi dari bank. Tagihan kartu kredit baru Anda, 0 rupiah. Dia tersenyum. Dulu, notifikasi tagihan adalah sumber kecemasannya, bukti pengkhianatan yang tidak dia sadari. Sekarang, itu hanyalah angka 0. Dia membuka laci mejanya. Di sana ada sebuah kartu kredit baru. Kartu eksklusif berwarna hitam pekat, terbuat dari logam, yang diberikan bank atas nama pribadinya. Kartu dengan limit yang jauh lebih besar dari kartu platinum yang dulu dia percayakan pada Danu. Dia mengambil kartu itu. Dia teringat bagaimana Danu dengan entengnya menyerahkan kartu itu kepada ibunya. Senjata yang mereka gunakan untuk melawannya. Amalia tidak mematahkan kartu itu. Itu terlalu dramatis. Dia hanya menatap kartu itu, lalu meletakkannya kembali ke dalam laci. Dia menutup laci itu. Dia tidak membutuhkannya. Dia berdiri, berjalan ke dinding kaca. Hijabnya yang rapi memantulkan cahaya kota. Dia memejamkan mata sejenak. Dia tidak lagi merasakan amarah. Dia tidak lagi merasakan sakit hati. Dia tidak merasakan apa-apa selain kedamaian. Mereka menyebutnya bodoh, karena mereka pikir uang adalah segalanya. Mereka mengira kebaikannya adalah kelemahannya. Mereka salah. Kebaikannya adalah pilihan, dan ketenangannya adalah senjatanya. Dia telah mengambil kembali segalanya. Hartanya, harga dirinya, dan yang paling penting, kebebasannya. Dia kini berdiri di puncak dunia yang dia bangun sendiri, sementara mereka yang mengkhianatinya terkubur dalam puing-puing keserakahan mereka sendiri. Dan Amalia, akhirnya, benar-benar bebas.